Cara keluar dari masalah dengan cepat. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam masalah yang begitu rumit, sampai kamu bahkan tak tahu harus mulai dari mana? Mungkin itu kegagalan pribadi, kekacauan finansial, hubungan yang retak, atau kesalahan besar yang kamu sesali. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak tanpa harapan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 langkah kuat untuk tidak hanya keluar dari masalah, tapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat karenanya. Ini bukan soal bertahan hidup saja, ini tentang berubah menjadi lebih baik. Mari kita mulai. Pertama, kamu harus mengakui masalah. Langkah pertama dan paling penting untuk keluar dari masalah adalah mengakui bahwa masalah itu ada. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam prakteknya, ini bisa menjadi hal tersulit untuk dilakukan. Banyak orang menghindari masalah karena merasa malu, takut, atau tidak tahu harus berbuat apa. Namun, mengabaikan masalah tidak membuatnya hilang, justru membuatnya membesar secara diam-diam hingga tak terkendali. Mengakui adanya masalah adalah bentuk keberanian dan langkah awal untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Ambil contoh, seseorang yang nilai akademisnya merosot. Daripada menyalahkan guru atau sistem, ia mulai merenung dan menyadari bahwa ia kurang belajar dan sering bolos kelas. Dengan berkata, "Saya ketinggalan pelajaran dan saya harus berubah," ia membuka pintu menuju perbaikan. Kejujuran pada diri sendiri tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi mengubah penyangkalan menjadi kesadaran. Dan begitu sadar, seseorang bisa mulai bertindak secara nyata. Kedua, yaitu dengan cara mengidentifikasi akar masalah. Setelah mengakui bahwa masalah itu ada, langkah selanjutnya adalah menyelami lebih dalam untuk memahami penyebab utamanya. Ini berarti tidak hanya fokus pada gejala di permukaan, tetapi juga melihat pola, kebiasaan, atau pilihan yang berkontribusi. Masalah biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka berkembang perlahan akibat keputusan yang salah, kebiasaan buruk, atau emosi yang tidak terselesaikan. Mengetahui akar masalah memungkinkan kita untuk memperbaiki sumbernya, bukan hanya menambal akibatnya. Bayangkan seseorang yang terus menjalin pertemanan yang merugikan. Mungkin awalnya dia merasa tidak beruntung. Namun setelah refleksi, ia menyadari bahwa ia cenderung mencari validasi dari orang lain, menghindari konflik, dan mengabaikan tanda bahaya, semuanya karena rasa percaya diri yang rendah yang terbentuk sejak kecil. Dengan mengenali faktor internal ini, ia mulai memahami mengapa masalah itu terus muncul dan bagaimana cara mengubahnya. Tanpa penggalian akar, solusi yang ada hanya bersifat sementara. Yang ketiga, membuat rencana yang praktis. Setelah memahami akar masalah, langkah berikutnya adalah membuat rencana. Tidak perlu sempurna, yang penting realistis dan dapat dijalankan. Pecah masalah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan. Hindari berpikir ekstrim seperti ingin memperbaiki semuanya dalam semalam, karena itu hanya akan menimbulkan stres. Sebaliknya, tetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Misalnya, seseorang yang mengalami masalah kesehatan akibat gaya hidup pasif, daripada langsung berkomitmen untuk berolahraga 2 jam setiap hari, ia bisa memulai dengan berjalan kaki 15 menit, minum air lebih banyak, atau memilih makanan sehat 3 kali seminggu. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini lama-lama menjadi rutinitas dan membawa perubahan besar. Rencana yang baik menjadi peta jalan, membantu kita tetap fokus, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan. Selanjutnya, harus bertanggung jawab dan bertindak. Memahami masalah dan membuat rencana tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai tindakan nyata. Banyak orang tetap terjebak karena terus menunggu momen yang sempurna. Padahal, kemajuan dimulai ketika kita mengambil tanggung jawab meskipun dalam kondisi yang belum ideal. Bertindak tidak selalu butuh kepastian, yang dibutuhkan adalah keberanian dan komitmen. Tidak apa-apa jika langkah pertama terasa berat, asalkan terus bergerak maju. Contohnya, seseorang yang merasa tidak bahagia di tempat kerja
mungkin mengeluh berbulan-bulan tanpa mengambil langkah apapun. Tapi begitu ia mulai memperbarui CV, mencari peluang kerja baru, atau belajar keterampilan tambahan, ia beralih dari posisi korban menjadi pemecah masalah. Tindakan melahirkan momentum, dan momentum membangun rasa percaya diri. Kuncinya adalah mulai meskipun dari langkah kecil. Terakhir, belajar dan tumbuh dari pengalaman. Setiap masalah menyimpan pelajaran. Setelah berhasil melewati masa sulit, penting untuk merenung dan mengambil hikmahnya. Apa yang pengalaman ini ajarkan tentang diri kita, kebiasaan kita, atau lingkungan kita? Bagaimana pelajaran ini bisa mencegah masalah serupa di masa depan? Belajar dari kesulitan mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, menjadikan penyesalan sebagai kekuatan untuk tumbuh. Bayangkan seseorang yang berhasil keluar dari jeratan utang. Alih-alih hanya merasa lega, ia mulai memahami pola pikir buruk tentang uang yang dulu ia miliki. Ia membangun kebiasaan baru dalam mengelola keuangan, menolak pemborosan, bahkan mungkin membagikan pengalamannya untuk membantu orang lain. Pertumbuhan membuat semua perjuangan menjadi bermakna. Tanpa refleksi, kita bisa terjebak di siklus yang sama, tapi dengan wawasan, masalah yang sama menjadi batu loncatan untuk versi diri yang lebih kuat dan bijak. Untuk penutup, ingatlah bahwa dari masalah menuju perubahan. Keluar dari masalah bukan sekedar satu langkah, melainkan serangkaian proses. Menyadari, memahami, merencanakan, bertindak, dan belajar. Dibutuhkan kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan ketekunan. Mungkin tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi dengan pola pikir yang tepat dan langkah yang konsisten, jalan keluar pasti bisa ditemukan. Masalah tidak perlu mendefinisikan kita. Yang mendefinisikan kita adalah bagaimana kita bangkit darinya.